Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197. Di sini, saya akan membahas metode penyelesaian sengketa internasional. Sebelumnya, apa itu sengketa internasional? Jadi, sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antar negara, biasanya berupa masalah wilayah, antar negara, hak asasi manusia, ataupun masalah terorisme. Untuk mengatasi sengketa antar negara, hukum internasional mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan, dan menghapus traktat. Selain itu, hukum internasional juga mengatur masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, hukum, dan pertahanan keamanan. Lalu, apa saja penyebab sengketa internasional? 1. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat. 2. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional. 3. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi. 4. Terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa. 5. Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional. Baik, selanjutnya cara penyelesaian sengketa internasional. Di sini, saya akan menggunakan cara penyelesaian secara damai. Sebetulnya, dalam penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bidang, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian cara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Jadi di sini saya akan menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Cara pertama untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai adalah menggunakan negosiasi. Negosiasi tetap menjadi sarana menjembatani diskusi antar negara yang terlibat konflik internasional. Meski cara tradisional, negosiasi tetap sah. Negosiasi tidak diperlukan pihak ketiga dan hanya fokus pada pembahasan isu-isu yang dipertaruhkan dari sudut pandang pihak-pihak yang berkonflik. Negosiasi dapat digunakan untuk menyeimbangkan perbedaan persepsi antar pihak guna mencari solusi suatu konflik. Namun, sangat sulit untuk melakukan negosiasi jika negara tidak bersedia melakukan negosiasi. Proses negosiasi hanya mungkin terjadi jika pihak-pihak yang bersengketa bersedia untuk saling mengakui. 2. Dengan cara mediasi. Mediasi mirip dengan negosiasi. Perbedaannya, dalam mediasi ada keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung jika pihak bersengketa sepakat terhadap kehadiran pihak ketiga dan bersedia menerima syarat dari masing-masing kubu. Dalam mediasi, pihak ketiga yang menjadi mediator mempunyai peran aktif mendamaikan kubu-kubu yang berselisih. Mediator juga memiliki kewenangan memimpin perundingan serta menjadi fasilitator yang mendistribusikan proposal penyelesaian sengketa dari masing-masing pihak. Jasa baik adalah tindakan pihak ketiga untuk mendorong perundingan atau memfasilitasi terlaksananya perundingan tanpa mengambil peran aktif dalam membahas permasalahan yang dipersengketakan. Pihak ketiga juga dapat berupa negara atau organisasi internasional yang berupaya memiliki layanan yang baik. Pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta kehadiran lembaga perwakilan apabila proses perundingan menemui jalan buntu. Berbeda dengan peran mediator dalam konsiliasi, pihak ketiga menjalankan fungsi pelayanan yang baik dengan hanya mendekatkan pihak-pihak yang berkonflik tanpa ikut serta dalam perundingan. Dalam pelayanan yang baik, pihak ketiga hanya sekedar fasilitator dan menyediakan saluran komunikasi bagi para pihak yang berselisih untuk keperluan melakukan perundingan. Cara keempat, konsiliasi. Konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara damai melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, konsiliasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menyerahkannya pada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi
dan membuat usul penyelesaian kepada pihak yang terkait. Jika dibandingkan dengan mediasi, metode konsiliasi lebih formal, sebab dalam konsiliasi pihak ketiga ditunjuk atau dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa dan diberi kewenangan tertentu dalam penyelesaian konflik. Komite juga itu dibentuk dalam proses konsiliasi, bisa sudah terlembaga atau hanya sekedar sementara. Komisi itu bisa merumuskan syarat-syarat penyelesaian konflik, tapi putusannya tidak mengikat para pihak yang berselisih. Kelima, ada penyelidikan. Penyelidikan hanya berfokus untuk bertujuan mencari fakta. Metode ini berupa penyelidikan secara khusus untuk pengumpulan bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Pada 18 Desember 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah mengeluarkan resolusi kepada anggotanya untuk penyelesaian sengketa internasional dengan pencarian fakta. Keenam, penyelesaian di bawah organisasi PBB. PBB memiliki lembaga bernama International Court of Justice yang berperan penting dalam proses penyelidikan sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Lalu yang ketujuh ada arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan masalah konflik ke pihak tertentu yang dipilih untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Kedelapan, ada penyelesaian yudisial. Penyelesaian yudisial adalah penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk berdasarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum. Adapun di sini saya mencantumkan contoh sengketa internasional. Saya mengambil contoh sengketa internasional antara Peru dan Chili. Sengketa antara Peru dan Chili berkaitan dengan klaim wilayah laut yang terjadi pada tahun 1947. Keduanya sama-sama beranggapan bahwa hak maritim yang dimiliki adalah 200 mil sepanjang pantai kedua negara. Namun, perjanjian yang telah terjadi pada tahun 1968 diingkari dan menyebabkan gesekan antara kedua negara. Hingga akhirnya, pada 6 Januari 2008, Peru membawa kasus sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional. Hingga akhirnya, pada tahun 2014, keputusan akhir dikeluarkan dengan menentukan batas maritim antara kedua negara ini, tanpa menentukan koordinat geografis. Sehingga, lahirlah keputusan bahwa Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm, sedangkan pada Peru memiliki batas dengan jarak dari titik itu ke 200 nm, yang memberikan sekitar 21 km persegi dari 38.000 km persegi yang disengketakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.